Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anggun Sanca. Mohon maaf karena beberapa bulan yang lalu itu saya berhenti. Kalau tidak salah itu 6 bulan saya berhenti untuk bikin konten ya teman-teman ya, karena malas, anggap saja karena malas saya membuat konten, malas ini. Oke, lanjut saja kita menuju ke inti kontennya. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi yang saya ketahui tentang ular lanang sapi atau ular uwi, atau terkenalnya ular pemakan tikus. Ini dia ularnya teman-teman. Ini nah, ini dia ularnya teman-teman, ular lanang sapi atau ular uwi atau ular pemakan tikus. Ini ular ini ular ini saya dapat dari rumah tetangga saya yang meminta tolong kepada saya itu di pagi hari Senin kalau nggak salah. Itu nelpon saya, ada ular katanya besar di dalam ruang tamunya. Terus saya ke sana, saya cek, amati dulu ular apa yang ada di sana. Ternyata ular ini. Dan itu video rescue-nya itu cuma durasi pendek karena saya nggak menjelaskan tentang ular ini di sana karena lokasinya yang tidak memungkinkan, dan saya malu jika beredukasi di sekitar rumah tetangga. Makanya saya sukanya itu bikin konten yang sendirian, yang gak ada orang di sekitar, gak ada yang lihat, jadinya saya berani untuk berkata di depan kamera. Oke, lanjut. Ini ular ini tidak berbisa ya teman-teman. Ular ini tidak berbisa, tapi ketika menggigit ular ini lumayan sakit. Kalau sampai tergigit terus tangan kita refleks, wah, buang itu bakal sobek lukanya teman-teman. Dan biasanya ketika ular walaupun tidak bisa menggigit, kemudian kita refleks langsung ditarik tangan kita atau kaki kita, itu gigi ular tersebut yang menggigit kita itu malah paptik, itu bakal nancap di tubuh kita. Jadi hati-hati kalau tergigit ular, terus gak dibersihin, gak dicek dulu, biasanya ada gigi yang tertinggal pasti, biasanya seringan loh, tapi nggak pasti tertinggal sih. Ular ini untuk makanan ular ini suka memakan tikus ya teman-teman. Makanan utama ular ini tikus. Untuk makanan selain tikus, ular ini juga memakan katak, memakan kadal. Dan untuk habitat ular ini itu di sawah, di ladang, dan kadang juga masuk ke rumah. Ya, ular ini sering masuk ke rumah karena saya sering mendapatkan info atau dimintai tolong ketika ular ini masuk ke dalam rumah. Cuman jarang saya bikin konten karena kalau mau saya bikin konten takutnya si pemilik rumahnya itu udah ketakutan banget. Saya bikin konten di situ nanti malah semakin takut orang itu. Jadi seringnya saya tangkap, set, saya amankan, saya bawa pulang untuk nantinya entah itu di rescue di tempat yang aman, atau mungkin diberikan ke teman saya yang sama reptiler. Oke, lanjut. Kenapa ular ini suka masuk ke dalam rumah? Itu alasannya ada dua teman-teman, ada dua. Yang pertama itu karena ular ini sedang mencari makan.
makanannya itu tikus, dan pasti di rumah, setiap rumah itu pasti ada tikusnya, entah itu banyak atau sedikit. Tapi ketika ular ini sedang lewat dekat rumah, terus ini apa ya, merasakan akan kehadiran ada tikus di rumah kita, itu pasti ular ini bakal mampir ke rumah kita buat tangkap tikus itu sebagai makanan utamanya. Dan yang kedua, setahu saya itu ular ini mau bertelur, ya bertelur. Karena ular ini bertelur itu biasanya saya pernah ada di sekitar rumah warga, nah itu ditumpukan kayu bakar di samping rumah, dan itu posisi ularnya memang sedang mengandung telur, cuman telurnya itu belum dikeluarkan. Karena ular bertelur itu biasanya suka di tempat yang sempit, lembab, kemudian jarang didatangi orang, kayak misalnya di gudang atau di tempat kayu bakar yang paling bawah. Karena kayu bakar kan kalau yang diambil kan yang atas dulu, nggak mungkin yang bawah dulu yang diambil, susah guys. Kayu bakarnya udah diambil di bawah dulu, yang diambil pasti otomatis atas dulu. Kalau kayu bakarnya banyak, kemudian dia ambil buat apa sih namanya ya, buat masak, pasti yang atas dulu. Nah, misal orang itu tiap hari mungkin kayu bakar, ya otomatis yang paling bawah sendiri itu yang kayu bakarnya bakal busuk, kemudian biasanya buat sarang ular, entah itu ular ini, ular koros atau ular jeli itu, atau mungkin ular-ular kecil yang lainnya mungkin bisa jadi. Nah, untuk apa ya namanya, untuk cara penanganan ketika ada ular atau ular apapun itu yang masuk dan kita tidak mengetahuinya, saran saya itu pertama, jika kita berani, usir ular itu dengan sapu ataupun benda yang lainnya untuk keluar rumah. Cara yang kedua itu, kalau berani ya dibunuh saja, karena kita nggak tahu ular itu berbisa atau tidaknya, saking takutnya kita bunuh saja kalau berani. Itu yang ketiga, itu panggil damkar atau panggil orang yang kira-kiranya bisa dalam menangani ular. Ular ranang sapi ini sangat berpengaruh dalam ekosistem, terutama dalam membantu petani untuk mengamankan sawahnya dari para tikus, dari hama tikus. Makanya dari itu saran saya, alangkah baiknya ketika kita bertemu ular lanang sapi ini di sawah maupun di ladang, dan ular ini mengganggu kita, alangkah baiknya dibiarkan saja, karena untuk mengendalikan hama tikus. Ya walaupun predator tikus itu tidak cuma hanya ular ini, ada ular jeli atau ular poros itu, terus ada ular goyosoma itu juga makan tikus, kemudian ada burung elang, burung hantu, terus garangan, biawak. Cuman kan semakin banyak predator tikus, asal tidak overpopulasi, itu akan semakin baik untuk menjaga pertanian dan juga ladang dari gangguan hama tikus. Untuk selanjutnya mungkin ular ini akan saya simpan dulu, mungkin nanti ada teman yang mau menampung, atau mungkin akan saya lepas liarkan di sawah ya. Udah, lepas liarkan di sawah aja biar lestari ya. Oke, kita lepaskan di sawah, let's go. Nah, ini akan saya lepas liarkan di sawah yang dikerjakan sama bapak saya, teman-teman. Di sini ini dia. Jadi mohon maaf ya untuk tetangga-tetangga saya jika ular ini masuk ke dalam rumahnya ya, karena di sini masih dekat sih dengan lingkungan perumahan, tapi karena di sini sawah dan di sini banyak sekali tikusnya, kita lepas liarkan dia di sini. Selamat jalan kawan.
selesaikan tugasmu dalam membasmi tikus. Oke, yuk jalan. Nah, nyari tikus. Dadah. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya yang selanjutnya.